Film ini bermula di sebuah lingkungan yang tenang, di mana seorang gadis muda bernama Anna sedang memainkan selo di kamarnya. Ayah tirinya, seorang pria kasar yang sedang memegang botol minuman, masuk dan mengganggu ketenangannya. Pria itu merampas selo dari tangan Anna dan mencoba memaksakan kehendaknya untuk melecehkannya. Namun kali ini Anna melawan. Ia mendorong pria itu menjauh dengan kedua kakinya. Ayah tirinya terhuyung mundur, lehernya menghantam vas bunga hingga pecah, dan ia mulai mengalami pendarahan hebat. Pria itu akhirnya tewas di lantai, sementara Anna menyaksikannya dengan tatapan syok. Beberapa saat kemudian, polisi tiba dan menahannya. Di kantor polisi, Anna didata dan segera diajukan ke pengadilan. Meskipun ia bersikeras mengaku tidak bersalah, hakim tetap menjatuhkan hukuman penjara di fasilitas pemasyarakatan remaja selama 4 hingga 9 tahun. Anna pun naik bus bersama pelanggar muda lainnya menuju fasilitas tersebut. Di sana, mereka disambut oleh sorak-sorai ceria para narapidana yang tampak senang melihat kedatangan penghuni baru. Begitu tiba, para penjaga memerintahkan mereka untuk berganti pakaian seragam fasilitas, menandai awal kehidupan mereka di sana. Tak lama kemudian, para tahanan baru dikumpulkan di sebuah ruangan, di mana kepala sipir Frank memperkenalkan diri dan menetapkan aturan penjara. Anna dibawa ke selnya, di mana ia bertemu Ginny, teman satu selnya yang pendiam dan tertutup yang sudah berada di sana selama sekitar 5 tahun. Malam itu, setelah lampu dipadamkan, Anna dengan cepat tertidur. Namun, Ginny tetap terjaga sambil mengamati Anna dalam diam. Ginny tampak sedang memuaskan hasratnya sendiri, tetapi ketika Anna terbangun karena mendengar suara-suara itu, Ginny buru-buru pura-pura tidur. Dan Anna pun melanjutkan istirahatnya. Keesokan harinya, para narapidana pergi keluar untuk waktu rekreasi. Karena merasa canggung untuk bergabung dengan yang lain, Anna menyendiri. Namun, seorang narapidana bernama Cody mendekatinya dan mencoba berteman. Cody memberitahunya tentang perlunya bergabung dengan sebuah kelompok demi perlindungan di lingkungan penjara yang keras. Anna mengatakan bahwa ia lebih suka sendirian dan menolak tawaran Cody. Kemudian saat jam makan, Cody dan kelompoknya kembali mendekati Anna, memperingatkannya tentang narapidana lain yang konon memiliki niat buruk terhadapnya. Sekali lagi, Anna mengabaikan peringatan Cody dan berjalan pergi. Kesal, Cody mendorongnya dari belakang hingga nampan makanannya jatuh ke lantai, dan geng itu pun menertawakannya. Malam itu, saat Anna sedang membersihkan lantai, Cody dan teman-temannya menyudutkannya di ruangan gelap. Mereka menuduh Anna tidak menghormati mereka, lalu memukulinya. Cody, yang bertindak sebagai ketua geng, mengintimidasi Anna dan mengancamnya agar tidak melaporkan pengeroyokan tersebut. Sebelum pergi, Cody semakin mempermalukan Anna dengan menciumnya secara paksa. Terguncang dan terluka, Anna menerima perawatan di ruang kesehatan, tetapi enggan mengungkapkan identitas penyerangnya karena takut akan balas dendam. Perawat yang merawatnya menyarankan agar ia berbicara dengan kepala sipir Frank tentang masalahnya. Anna mengikuti saran itu dan mengunjungi kantor Frank, berharap mendapatkan perlindungan. Namun, Frank justru mengeksploitasi situasi tersebut. Ia menggunakan kekuasaannya untuk mencoba melecehkan Anna. Merasa tidak nyaman dan tertekan, Anna menolak perlakuan Frank dan kembali ke selnya sambil menangis. Ginny menyadari keadaannya dan bertanya apakah Frank telah menyentuhnya. Pertanyaan itu membuat Anna yang frustasi berteriak bahwa semua orang di penjara itu cabul. Namun, Ginny mencoba menghiburnya dan menjelaskan situasi sebenarnya di fasilitas tersebut. Pada akhirnya, Ginny memuji kecantikan Anna dan mereka pun terlibat momen intim. Meskipun awalnya Anna ragu-ragu. Keesokan harinya di area luar, seorang narapidana berkulit hitam yang mengamati Anna melempar bola ke kepalanya untuk mengintimidasi. Meski awalnya berjalan pergi, Anna merasakan amarah yang memuncak. Ia bergegas menemui Cody dan gengnya, menuntut untuk bergabung dengan kelompok mereka. Salah satu anggota geng mencegatnya, dan perkelahian pun pecah. Meski dilerai oleh penjaga, kejadian itu menunjukkan tekad Anna untuk membela diri. Belakangan, Cody memutuskan memberi Anna kesempatan. Ia menjelaskan jika Anna ingin dihormati atau dilindungi, ia harus membuktikan diri dengan bergabung ke geng dan melakukan apapun yang mereka minta. Cody mengajak Anna ke ruang terpencil, memberinya minuman, dan mengajukan syarat. Anna harus berkelahi dengan gadis berkulit hitam yang sebelumnya mengintimidasinya, sementara anggota geng merekamnya. Dengan enggan, Anna setuju. Ia menghampiri gadis itu dan memukulnya, memicu perkelahian hebat lainnya hingga penjaga turun tangan. Sebagai hukuman, Anna ditelanjangi dan ditempatkan di sel isolasi, sebuah ruangan kecil dan gelap, selama 47 jam. Setelah hukumannya berakhir, Anna dipanggil ke kantor kepala sipir Frank. Frank menyatakan kepuasannya melihat Anna, mengingatkannya akan kekuasaannya dan bahwa ia mengawasi setiap gerak-gerik Anna. Ia memperingatkan jika Anna tidak menuruti perintahnya, hukumannya akan lebih lama dan lebih keras. Frank menekan Anna hingga patuh, dan saat Anna diliputi ketakutan, Frank memanfaatkan kesempatan itu untuk memuaskan dirinya sendiri.
Ana merasa sangat jijik. Ia coba membasuh rasa malunya dengan mandi dan kemudian muntah. Keesokan harinya, Ana resmi bergabung dengan geng Cody di sebuah ruangan kecil, di mana salah satu anggota menato lengannya sebagai tanda inisiasi. Setelah yang lain pergi, Cody memaksa Ana melakukan momen intim dengannya. Cody berjanji akan melindungi Ana sebagai anggota kelompoknya. Salah satu anggota geng hampir memergoki mereka, tapi Cody segera mengusir gadis itu. Tak lama kemudian penjaga datang untuk mengantar Ana kembali ke sel. Pagi berikutnya, Ana mendapat kunjungan dari ibunya. Namun, bukannya memberi semangat, ibunya malah meneriaki Ana, menuduhnya sengaja membunuh ayah tirinya. Penjelasan Ana tak didengar. Dengan frustasi dan marah, ibunya memukul Ana, meski penjaga sudah melarai. Kemarahan sang ibu memuncak, hingga ia mengatakan berharap Ana membusuk di penjara seumur hidup. Setelah pertemuan menyakitkan itu, Ana menemui Cody dan gengnya. Namun, gadis berkulit hitam dari kejadian sebelumnya datang menyerang Ana dengan pisau. Perkelahian massal pun pecah. Penjaga melerai dan Ana kembali dikirim ke kantor Frank. Frank, yang melihat kejadian itu lewat CCTV, menuduh Ana sebagai provokator. Ia kemudian memanipulasi Ana untuk menggunakan tabung berisi obat-obatan. Saat Ana linglung dan mabuk obat, Frank sekali lagi memanfaatkannya. Kembali di sel, perilaku Ana berubah drastis. Ia membentak Ginny dan memukulnya karena marah. Penjaga melaporkannya ke Frank, yang kembali memanfaatkan situasi ini. Ia memarahi Ana karena terus membuat masalah. Dalam keputusasaan, Ana memohon agar dipulangkan. Tetapi Frank justru mengancam akan memindahkannya ke fasilitas yang jauh lebih buruk jika tidak menuruti keinginannya. Pasrah pada nasibnya, Ana kembali ke sel dan mulai ketergantungan pada obat-obatan. Ana meminta lebih banyak obat pada Cody, tapi Cody menolak. Pertengkaran terjadi, dan Cody akhirnya mengusir Ana. Merasa tersesat, Ana mencoba kembali pada Ginny, tapi Ginny menjauh. Putus asa ingin melupakan penderitaannya, Ana menawarkan uang pada dua pecandu narkoba agar bisa mendapatkan obat sendiri. Meski awalnya ragu, mereka akhirnya setuju, dan Ana terus menggunakan obat-obatan untuk mematikan rasa sakitnya. Sementara itu, Cody memergoki penggunaan narkoba Ana dan mengkonfrontasinya di sel. Namun Ana tidak peduli, menyatakan bahwa ia kini mandiri. Pertengkaran kembali terjadi. Ana meludahi Cody, yang akhirnya mengeluarkan Ana dari geng. Kini tanpa perlindungan Cody, Ana menjadi sasaran empuk. Gadis berkulit hitam dan kelompoknya menyergap Ana di kamar mandi, memukulinya hingga babak belur dan meninggalkannya menangis sendirian. Setelah dirawat lagi di ruang kesehatan, kecanduan Ana makin parah. Ia terus menggunakan narkoba bersama narapidana lain hingga mulai berhalusinasi melihat wajah-wajah terdistorsi. Akhirnya, ia menato kata Deb di lengannya. Ana jatuh sakit dan muntah-muntah di selnya. Ginny menyarankan agar ia mencari bantuan konselor narkoba, tapi Ana mengejek saran itu, yang sekali lagi menyakiti hati Ginny. Hari berganti, kecanduan Ana memburuk. Ia menantang gadis yang menyerangnya di kamar mandi. Perkelahian itu lepas kendali hingga melukai para penjaga. Pasukan khusus akhirnya turun tangan. Sekali lagi, Ana masuk sel isolasi. Saat dibebaskan, Cody mendatangi Ana dan mengejek Ginny di hadapannya. Melihat ini, Ana membela diri, menegaskan bahwa mereka bukan teman maupun musuh, dan menyuruh Cody pergi. Malam setelah Cody pergi, Ginny menemani Ana, menghiburnya, dan mereka kembali akur. Keesokan harinya, Ginny mencoba melarang Ana menggunakan narkoba, tapi Ana menolak mendengar dan tetap pergi bergabung dengan para gadis pecandu. Tepat saat Ana hendak menggunakan obat, Cody datang dan memohon agar ia berhenti. Ini justru membuat Ana frustasi dan berteriak, menyebabkan keributan. Pasukan khusus kembali dipanggil. Saat Frank tiba untuk menenangkan situasi, Ana mengancam akan melukai dirinya sendiri dengan pecahan botol. Saat penjaga mencoba merebutnya, wajah Frank tergores. Ana segera dilumpuhkan dan dikirim ke sel isolasi lagi. Kali ini ditelanjangi dan dibiarkan dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Ana mulai putus asa. Ia memecahkan nampan makanannya dan menyayat dirinya sendiri. Penjaga menemukannya bersimbah darah
dan memanggil bantuan medis. Saat sadar, Anna berada dalam perawatan Dr. Han di bangsal psikiatri. Anna curhat bahwa ia tidak berniat bunuh diri, hanya ingin lari dari rasa sakit dan isolasi. Setelah itu, ia dipindahkan ke bangsal umum di mana perawat berusaha menghiburnya. Setelah merasa lebih baik, Anna meminta bertemu ibunya. Yang mengejutkan, ibunya meminta maaf atas perilaku sebelumnya dan berjanji akan membantu Anna mendapatkan kembali beasiswa kuliahnya. Anna mengetahui bahwa kehilangan rumah membuat ibunya sadar akan kesalahannya. Saat Anna mulai menemukan harapan, Frank memanggilnya lagi. Ia bersikeras Anna sudah cukup sehat untuk kembali ke sel dan mengabaikan kekhawatiran Anna. Kembali di sel, Anna merasa perlu mengubah hidupnya dan menghapus tato geng dari lengannya. Ginny mendukung keputusannya. Saat makan siang, geng Cody mengejek Anna yang sendirian. Malamnya, penjaga membawa Anna ke ruangan kecil di mana Frank menunggu dengan sebuah selo. Ia menawarkan Anna kesempatan bermain di pertunjukan bakat penjara. Meski awalnya enggan, Anna setuju. Saat bermain selo, ia merasakan kenyamanan yang hilang. Namun keesokan harinya, teror kembali. Anna menerima catatan bertuliskan, "Kau mati." Sebelum ia mengerti maksudnya, Cody dan gengnya menyergapnya, marah karena Anna menghapus tato geng. Cody menyayat wajah Anna dengan pisau silet dan menyuruh gengnya memukulinya. Anna dibawa ke ruang kesehatan. Frank datang berjanji akan menghukum Cody. Perawat menyadari sentuhan Frank pada Anna tidak pantas, namun tetap tenang. Setelah Frank pergi, perawat itu berjanji akan membantu Anna melaporkan perilaku Frank. Namun, Frank memantau percakapan mereka lewat CCTV dan memerintahkan seorang narapidana untuk membunuh perawat tersebut. Saat mendengar kabar kematian perawat itu, Anna hancur. Ia dipanggil ke kantor Frank yang memberitahu bahwa Cody lah yang bertanggung jawab atas kematian perawat itu. Frank memperingatkan bahaya yang dihadapi Anna dari Cody dan mengingatkannya tentang pertunjukan bakat. Selama pertunjukan, Anna bermain selo dengan indah dan mendapat tepuk tangan meriah. Setelahnya, Frank memberitahu bahwa sebagai apresiasi, ia menjadwalkan sidang pembebasan bersyarat untuk Anna bulan depan. Namun, Frank menggunakan janji kebebasan itu untuk memaksa Anna menyerahkan dirinya di atas panggung. Kembali di sel, Anna menceritakan soal sidang itu pada Ginny. Ginny memperingatkan agar tidak mempercayai Frank yang suka menghancurkan harapan orang. Akhirnya, bertekad menjebak Frank, Anna meminta bantuan Cody. Cody setuju dan memberinya kamera untuk merekam kejahatan Frank secara diam-diam. Pada hari sidang pembebasan bersyarat, Anna mengingatkan Frank tentang kesepakatan mereka. Frank menuntut satu layanan terakhir dari Anna tanpa sadar bahwa Anna merekam seluruh kejadian itu. Setelahnya, Anna dipanggil menghadap otoritas yang menanyai kesiapannya untuk bebas. Saat Anna berkata ia sudah siap, Frank menyatakan ketidaksetujuannya. Anna yang sudah menduga hal ini, mengeluarkan bukti video yang mengungkap tindakan bejat Frank. Para pejabat terkejut dan segera bertindak. Frank ditangkap dan dibawa pergi. Anna akhirnya diberikan pembebasan bersyarat. Para pejabat meminta maaf atas penderitaannya. Sebelum pergi, Anna mengucapkan selamat tinggal yang mengharukan pada Ginny.